Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4512 sampai bab 4514. Kerumunan itu benar-benar terdiam sesaat ketika mereka mendengarkan amukan Master Limitless. Tampaknya masalah membanggakan itu ada pada setiap orang. Keledai botak tua, kekuatanmu tidak bagus, tapi mulutmu cukup kuat. Yang Mulia ke-10 tersenyum tipis, lalu menamparnya. Tamparan itu langsung membuat Master Limitless terpental, lalu terjatuh dengan keras di hadapan orang banyak. Master Limitless memuntahkan seteguk darah dan melihat ke arah Fei Wenqiang, Perdana Menteri Fei. Apakah Anda memiliki ahli dari dinasti Kekaisaran Xiao untuk keluar dan menangkis mereka sebentar? Sehingga saya bisa mengatur napas dan beristirahat sebentar. Ini, Yu Wenqiang diliputi rasa malu sejenak. Dinasti Kekaisaran Xiao memang memiliki para ahli, tetapi para ahli itu bukanlah sesuatu yang bisa ia kerahkan. Perdana Menteri Yu, aku pernah mendengar dari ayahku bahwa di bawah kota Kekaisaran dinasti Kekaisaran Xiao. Tapi Xiao Feng melihat ke arah Yu Wenqiang dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Fei Wenqiang buru-buru membuka mulutnya untuk menghentikannya. Putra kekaisaranmu, jangan terlalu banyak bicara. Itu adalah fondasi dinasti Kekaisaran Xiao kita. Perdana Menteri Yu, sekarang dinasti Xiao sudah hampir berakhir. Apakah Anda masih ingin memiliki keraguan? Jika memang begitu, garis keturunanku akan membawa pangeran kedua dan pergi. Aku tidak peduli dengan kalian. Aku melindungi pangeran kedua, bukan dinasti Kekaisaran Xiao Mu. Master Limitless sedikit marah. Dia sudah mulai membakar darah esensinya dan seluruh keberadaannya hendak dibunuh. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Perdana Menteri Fei masih mempunyai keraguan terhadap mereka. Jangan marah, Master Limitless. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita ambil keputusan. Hanya Kaisar Xiao yang bisa mengambil keputusan. Yu Wenqiang buru-buru menjelaskan. Jika Master Limitless pergi, akan lebih mustahil menghentikan Yang Mulia ke-10 hanya dengan orang-orang ini. Di mana Kaisar Xiao? Mengapa dia belum muncul sampai saat ini? Master Limitless bertanya. Semua orang saling memandang dengan cemas karena mereka juga tidak tahu kemana Xiao Yuanshan pergi saat ini. Kaisar Xiao, aku akan mengurus urusanku sendiri. Lagi pula, aliansi penyegel iblis ini sedang menyerbu ke arahku. Chen Ping perlahan bangkit dan berkata, pada saat ini, Chen Ping sangat lemah, tetapi dia hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Tuan Chen, sekarang ini, bukan lagi masalah Anda melawan aliansi penyegel iblis, melainkan masalah dinasti Kekaisaran Xiao kita melawan aliansi penyegel iblis. Bahkan jika kami mendorongmu keluar, orang di depan kita tidak akan membiarkan dinasti Kekaisaran Xiao kita pergi. Jangan khawatir Tuan Chen, dinasti Kekaisaran Xiao milikku tidak akan hancur semudah itu. Mata Xiao Feng bersinar dengan tekad saat dia selesai berbicara. Hanya untuk melihatnya mengeluarkan segel persegi seukuran telapak tangan dari sakunya, yang di atasnya terukir karakter Xiao. Sementara di kedua sisi karakter tersebut, ada beberapa karakter samar yang terukir, yang sama sekali tidak dikenali oleh Chen Ping. Melihat Xiao Feng mengeluarkan segel persegi di tangannya, Yu Wenqiang sedikit khawatir. Pangeran Kekaisaran, apa yang sedang kamu lakukan?
Perdana Menteri Yu, aku harus melewati malapetaka di dinasti Kekaisaran Xiao hari ini. Ini pasti ujian yang diberikan oleh ayah kaisar. Setelah Xiao Feng selesai bicara, tiba-tiba sebuah lampu merah mulai berkedip di telapak tangannya, diikuti dengan munculnya seutas benang darah yang mulai menyebar ke seluruh segel persegi itu. Perdana Menteri Yu, apa yang sedang dilakukan kakak? Xiao Jian bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat ini. Perdana Menteri Yu menghela nafas pelan dan berkata, "Aduh, pangeran tertua menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk memanggil leluhur dinasti Kekaisaran Xiao kita." Mendengar perkataan Fei Wenqiang, Master Limitless tiba-tiba menjadi cerah dan berkata, "Saya hampir lupa, pangeran kedua adalah reinkarnasi dari Buddha, ada juga garis keturunan Buddha di tubuhnya, jadi dia juga bisa menggunakannya." Setelah berkata demikian, Grand Master tak terukur juga mengeluarkan segel Buddha dari sakunya, lalu menatap Xiao Jian dan berkata, "Pangeran kedua, pinjamkan darahmu untuk suatu keperluan." Guru yang tak terukur, apakah aku benar-benar reinkarnasi dari seorang Buddha? Xiao Jian bertanya dengan setengah head. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin dia adalah reinkarnasi seorang Buddha? Pangeran kedua, jangan bertanya terlalu banyak. Pinjamkan aku darah segarmu. Guru Limitless mendesak. Melihat ini, Xiao Jian hanya bisa mengarahkan ujung jarinya dan setetes darah jatuh di atas segel Buddha itu. Berdengung. Bersamaan dengan tetesan darah Xiao Jian, segel persegi itu mengeluarkan getaran hebat dan tak lama kemudian sebuah bayangan keemasan terbang keluar dari dalam segel Buddha itu. Bayangan itu menangkupkan kedua tangannya, janggut dan alisnya seputih salju, dan ia mengenakan jubah biksu yang lebar dengan aura keabadian. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat seorang biksu benar-benar dipanggil, semua orang terkejut. Hanya Yang Mulia ke-10 yang memandang dengan acuh tak acuh, tenang seperti air, dengan sedikit sorot ejekan di matanya. Buddha Namo Amitabha, setelah biksu bayangan itu bergumam, cahaya Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, satu mengarah langsung ke Yang Mulia ke-10. Yang Mulia ke-10 hanya melambaikan tangannya dengan santai. Ledakan. Aura mengerikan menyapu bagai ombak, menghalangi semua sinar cahaya Buddha itu. Biksu bayangan itu melangkah maju, dan seberkas cahaya Buddha muncul di bawah kakinya dengan suara ledakan keras. Cahaya Buddha itu bagaikan pilar raksasa yang langsung muncul dari bawah kaki Yang Mulia ke-10 itu. Yang Mulia ke-10 mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan keras. Ledakan. Dengan satu tendangan itu, cahaya Buddha yang bagaikan pilar raksasa itu hancur berkeping-keping dan langsung lenyap. Sang biksu bayangan terus melangkah maju, dan setiap kali ia melangkah, sekuntum bunga teratai putih muncul di bawah kakinya. Saat ia melangkah 9 kali, 9 bunga teratai putih muncul di belakang biksu bayangan itu. 9 bunga teratai putih berkumpul bersama, membentuk sangkar teratai raksasa yang mengarah ke Yang Mulia ke-10. Sangkar teratai turun dari langit, dan cahaya Buddha yang tak berujung melesat keluar dari sangkar teratai itu. Yang Mulia ke-10 perlahan mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit saat jejak gravitasi akhirnya muncul di wajahnya. Akan tetapi, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia membalikkan kedua telapak tangannya, lalu 2 embusan napas putih menyembur keluar dari telapak tangannya, langsung menuju ke sangkar teratai itu. Ledakan. Terjadilah ledakan yang dahsyat bagaikan guntur yang menggetarkan telinga orang banyak sampai berdengung. Sangkar teratai itu kemudian hancur,
dan serpihan-serpihan teratai putih yang tak terhitung jumlahnya melesat ke seluruh penjuru kota kekaisaran. Bangunan-bangunan besar runtuh, dan banyak sekali rakyat dinasti Xiao yang meninggal secara tragis di bawah pecahan-pecahan teratai. Pada saat ini, kehidupan manusia seperti semut. Para kultivator di alam Mahayana nyaris tak mampu menahan gempa susulan, dan mereka yang berada di alam transisi bahkan tak punya kemampuan untuk melawan. Master Limitless menatap Yang Mulia ke-10 dengan ekspresi yang sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa dengan menggunakan segel Buddha dan memanggil secercah jiwa suci leluhur Dharma dari kuil suara guntur, tidak akan mampu melawan Yang Mulia ke-10 ini. Dia tidak punya cara lain sekarang. Segel Buddha ini adalah pilihan terakhir. Tanpa garis keturunan Xiao Jian, bahkan jika Master Limitless memiliki segel Buddha, tidak mungkin bisa memanggil jiwa dewa dari leluhur Master Dharma. Perlu diketahui bahwa seluruh ajaran Buddha memiliki segel Buddha yang tak terhitung jumlahnya, namun kuil lain mereka hanya memiliki 10 segel Buddha, dan di dalam segel Buddha tersebut, semuanya memiliki secercah jiwa ilahi Grand Master Dharma. Akan tetapi, untuk mencegah generasi mendatang memanggil jiwa suci Guru Dharma sesuka hati, maka hanya mereka yang memiliki garis keturunan Buddha dapat membuka segel Buddha. Sekarang segel Buddha telah terbuka, tidak dapat melawan Yang Mulia ke-10 ini, jadi tidak ada jalan keluar. Burung nasar Dharma bodoh ini, yang membagi jiwa sucinya menjadi 10 juta bagian dan menyegelnya dalam segel Buddha, masih benar-benar berpikir bahwa dirinya tak terkalahkan, dan bahwa secercah jiwa yang tersisa akan mampu membantu keturunannya menjadi tak terkalahkan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil, sungguh memalukan. Melihat pemandangan ini, Raja Iblis Awan Merah tak dapat menahan diri untuk mencibir. Senior, biksu tua berjanggut putih ini, mungkinkah leluhur Dharma? Chen Ping bertanya dengan heran. Sekarang di mana dia masih seorang leluhur, dia telah dipukuli menjadi seorang cucu, kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping juga terdiam, kelihatannya tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi anak kecil di depannya ini. Bagaimana mungkin dia tidak menyangka kalau ada karakter yang sangat kuat di aliansi penyegel iblis? Dasar keledai tua botak, secercah jiwa dewa mampu membuatku menganggapnya serius, itu sungguh tidak mudah. Tapi bagimu untuk berpikir bahwa kau dapat mengandalkan secercah jiwa dewa untuk mengalahkanku hanyalah mimpi. Setelah Yang Mulia ke-10 selesai berbicara, dia meludahkan permen lollipop di mulutnya, dan sebuah pisau panjang langsung muncul di tangannya. Pisau panjang ini hampir lebih tinggi dari Yang Mulia ke-10 ini, dan sangat lebar dan tebal, dan ada beberapa cincin pisau di atasnya yang mengeluarkan suara. Berdetak. Yang Mulia ke-10 memotong pisau panjang di tangannya, dan seketika itu juga menimbulkan suara gemerincing. Pada saat yang sama aura pedang yang terlihat oleh mata telanjang langsung merobek kehampaan. Ketika bayangan maya melihat ini, ia melipat kedua tangannya, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tidak menggerakkan sedikitpun otot untuk menghadapi serangan bilah pedang itu. Pedang itu jatuh, disertai suara ledakan keras, bayangan virtual itu bergetar sesaat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sebelum terjadi pergerakan lagi, Yang Mulia ke-10 itu mendaratkan tebasan lainnya. 10.000 cahaya Buddha dalam siluet menyebar dan perlahan menghilang. Dua tebasan menyelesaikan pertempuran. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang menjadi muram. Master Limitless terduduk lumpuh di tanah, dia tak mampu lagi berbuat apa-apa. Dengan semua kartunya keluar,
dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Garis keturunan Buddha Pangeran kedua belum sepenuhnya terbangun, dan jiwa suci leluhur Dharma yang dipanggil terlalu lemah. Master Limitless berkata sambil mendesah ringan. Tuan Limitless, Anda sudah melakukan yang terbaik, serahkan yang berikutnya padaku. Saat Xiao Feng selesai berbicara, seluruh kota kekaisaran memancarkan cahaya keemasan, dan bangunan-bangunan yang awalnya runtuh semuanya secara ajaib dipulihkan pada saat ini. Pemandangan di sekitar kerumunan juga berubah, dan di beberapa titik di belakang mereka, sebenarnya ada puluhan orang lagi. Masing-masing orang ini memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah kultivator alam Mahayana tingkat 4 atau lebih tinggi. Chen Ping melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa bangunan-bangunan yang telah dipugar di hadapannya ini bukanlah bangunan yang benar-benar dipugar, melainkan Xiao Feng yang menggunakan segel persegi untuk membuat kerumunan orang memasuki ruang dan waktu yang lain. Lokasinya juga di kota kekaisaran, tetapi karakter di sekitar mereka telah berubah. Tampaknya orang-orang di belakang mereka adalah kartu terbawah dari dinasti Kekaisaran Xiao dan tidak akan digunakan sebagai pilihan terakhir. Yang Mulia ke-10 menatap ke arah puluhan kultivator yang tiba-tiba muncul dengan sikap tenang, dan secara mengejutkan tidak ada sedikit pun jejak ketakutan di matanya. Mereka semua bisa saja adalah orang-orang kuat dari dinasti Xiao, dan Yang Mulia ke-10 ini tidak takut. Sudah berapa tahun? Dinasti Kekaisaran Xiao tidak pernah menggunakan kita, dan sekarang dinasti Kekaisaran Xiao berada dalam krisis hidup dan mati. Seorang lelaki tua berbicara perlahan. Para senior dari dinasti Kekaisaran Xiao, dinasti Kekaisaran Xiaoku sekarang telah mengalami krisis hidup dan mati. Mendiang Xiao Feng tidak punya pilihan selain menggunakan segel persegi, mengganggu pemurnian para senior. Xiao Feng berkata sambil berlutut di depan orang-orang ini. Telapak tangan lelaki tua itu bersandar lembut, sebagai jenazah putra mahkota, tidak perlu melakukan ritual berlutut dan membungkuk kepada kami, orang-orang tua. Kita masih hanya rakyat dinasti Kekaisaran Xiao ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan, di mana musuh yang kuat? Aku ingin melihat orang macam apa yang berani menyentuh dinasti Xiao kita. Itu dia, Xiao Feng menunjuk ke arah Yang Mulia ke-10. Orang tua itu melihat ke arah jarinya dan tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Yang Mulia ke-10 itu tidak tahu kapan dia memiliki permen lollipop lain di mulutnya, dan tubuhnya bersandar pada pedang panjang itu dengan wajah polos. Putra kekaisaranmu, kau mengatakan bahwa anak ini memaksamu menggunakan segel persegi. Mungkinkah dinasti Kekaisaran Xiao milikku sekarang telah jatuh ke keadaan sedemikian rupa sehingga bahkan seorang anak pun tidak dapat dihentikan? Orang tua itu bertanya dengan sangat terkejut. Penatua, jangan tertipu oleh penampilannya. Kekuatan orang ini mengerikan. Senior, jangan tertipu oleh penampilannya. Kekuatan orang ini mengerikan. Xiao Feng buru-buru berkata. Seorang anak, seberapa mengerikan dia? Setelah berkata demikian, lelaki tua itu langsung melangkah ke arah Yang Mulia ke-10 itu. Kecepatannya mantap, dengan ekspresi percaya diri. Senior, jangan, cepat mundur. Melihat ini, Xiao Feng tahu bahwa lelaki tua itu telah menganggap enteng musuhnya dan buru-buru berteriak. Akan tetapi, lelaki tua itu mengabaikan Xiao Feng begitu saja dan mengambil langkah besar. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Yang Mulia ke-10 itu melancarkan gerakan. Aduh! Pedang panjang itu diayunkan ke bawah dengan satu tebasan, dan bilahnya melesat bagai kilat. Langkah lelaki tua itu terhenti,
Lalu dia berdiri tak bergerak. Dalam sekejap, tubuh lelaki tua itu jatuh dengan keras ke tanah, dan di alisnya, bekas luka darah perlahan-lahan muncul. Satu tebasan, langsung terbunuh dalam hitungan detik. Pada saat itu, semua orang ketakutan. "Aduh," Xiao Feng mendesah penuh penyesalan. Kalau saja orang tua ini tidak menganggap enteng musuhnya, mungkin dia tidak akan mati secepat itu. Boneka yang kuat sekali, memang pantas untuk kita rekrut. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan jubah putih perlahan maju dari belakang puluhan orang. Melihat orang ini, Yu Wenqiang sedikit tertegun dan buru-buru melangkah maju untuk berlutut memberi hormat. Perdana Menteri ke-47 dinasti Xiao, Yu Wenqiang, memberi hormat kepada menteri lama. Semua 47 istilah? Begitu cepat, orang tua berjubah putih itu berkata perlahan. Xiao Feng dan Xiao Jian menatap lelaki tua berjubah putih itu, keduanya tidak saling mengenal. Pangeran besar, pangeran kedua, ini adalah Perdana Menteri ke-11 dinasti Xiao kita, Perdana Menteri tertua dinasti Xiao kita saat ini. Yu Wenqiang buru-buru memperkenalkan. Bersambung.